Salam jumpa mahasiswa Ibu sekalian. Pada hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya, dan siap untuk selalu mengikuti proses pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, penting kita untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan masuk dalam pembelajaran pada mata kuliah keperawatan dasar dengan materi yaitu keperawatan sebagai profesi. Sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran, kita akan coba melihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, setelah Anda mengikuti proses pembelajaran ini, Anda akan mengetahui apa itu sejarah profesi, pengertian profesi, profesi keperawatan, ciri-ciri profesi, kriteria profesi, cermin perawat sebagai profesi, dan keperawatan sebagai profesi. Sejarah profesi apabila dipelajari itu menurut Abraham Flexner, profesi diorganisasikan terutama untuk mencapai tujuan sosial, kemudian melindungi hak dan pihak yang berkepentingan. Menurut Hall, tahun 1968, peralihan dari suatu pekerjaan menjadi profesi itu melalui 4 tahap, yaitu yang pertama, mempunyai tubuh pengetahuan dari institusi pendidikan tinggi. Artinya, adanya proses pembelajaran dari institusi pendidikan yang diakui. Yang kedua, menjadi pekerja utama. Jadi profesi itu artinya profesi yang digeluti itu sebagai pekerjaan yang utama. Yang ketiga, membentuk organisasi profesi. Diakui sebagai profesi berarti adanya organisasi profesi yang melindungi, ya. Kemudian yang keempat, menyusun kode etik. Jadi profesi itu diakui karena ada kode etiknya. Nah, jadi seperti itu kalau kita melihat dari sejarah profesi. Yang kedua, kita lihat dari pengertian profesi. Profesi itu dari bahasa profession, ya, yang artinya memiliki batasan yang bervariasi tergantung dari konteks yang ingin diungkapkan, yaitu dari profession. Jadi, kemudian istilah profesi berkaitan dengan bidang tertentu atau jenis pekerjaan dipengaruhi oleh pendidikan dan juga keahlian. Perlu diketahui, banyak orang bekerja tetapi belum tentu dikatakan profesi. Keahlian diperoleh dari pendidikan, keguruan itu juga belum cukup dikatakan profesi. Nah, kita akan coba melihat satu persatu lagi. Profesi itu adalah suatu pekerjaan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan golongan atau kelompok. Profesi sangat mementingkan kesejahteraan orang lain. Dalam konteks bahasan ini, konsumen sebagai penerima jasa pelayanan dalam keperawatan profesional. Jadi profesi itu diakui karena bisa memberikan kesejahteraan bagi orang banyak dan juga bukan untuk kepentingan golongan tetapi juga untuk kepentingan orang banyak. Perawatan profesional itu berarti ilmu dan seni yang didominasi oleh pelayanan paripurna dengan prinsip khusus digunakan untuk merawat baik dalam keadaan sehat maupun sakit melalui hubungan pasien dan juga tim kesehatan lainnya. Jadi, ketika kita melakukan perawatan secara profesional, itu adanya ilmu dan seni, ya, ilmu pengetahuan yang Anda dapat, kemudian juga keterampilan yang terus-menerus Anda kembangkan sehingga itu menjadi pelayanan keperawatan yang tentu saja secara paripurna,
ya, dari awal sampai dengan akhir yang harus diberikan. Dan nanti menjalin hubungan pasien dan juga hubungan antara sesama tim kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan keperawatan individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Jenis perawat yang diakui itu adalah perawat profesi dan perawat vokasi. Perawat profesi itu artinya seseorang sudah menyelesaikan pendidikan sarjana keperawatan dan juga profesi nurse. Sedangkan perawat vokasi, seseorang sudah menjalankan pendidikan yaitu diploma 3 keperawatan. Nah, dua jenis perawat inilah yang diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Kemudian, perawat yang menjalankan praktik keperawatan wajib memiliki STR, surat tanda register yang berlaku selama 5 tahun. Nah, lalu Anda bisa juga membuka praktik perawatan mandiri, maka Anda harus memiliki SIPP, yaitu surat izin praktik perawat, ya, yang berlakunya sama tadi dengan STR. Nah, jadi nanti jangan ragu untuk membuka praktik perawatan mandiri. Ciri-ciri profesi menurut Abraham Flexner tadi itu adalah aktivitas yang bersifat intelektual, ya, karena tadi sudah kita pelajari bahwa yang dinamakan profesi itu adalah adanya body of knowledge, ya, berdasarkan ilmu pengetahuan, digunakan untuk tujuan praktik pelayanan, dapat dipelajari, terorganisir secara internal dan altruistik, mementingkan kepentingan orang lain dan juga kesejahteraan orang lain. Sedangkan menurut Edgar Schein, kriteria umum profesi tadi adanya body of knowledge, ya, kemampuan memberikan pelayanan yang khas pada orang lain, pendidikan yang standar, adanya pengawasan, serta adanya tanggung jawab dan tanggung gugat. Kriteria profesi itu adalah memberikan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Jadi profesi di sini kita memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ilmu dan juga pengetahuan yang kita dapatkan, ya. Nah, mengembangkan pengetahuan sesuai dengan lingkupnya. Jadi kita sudah memiliki ilmu dan keterampilan, itu terus kita kembangkan, ya. Itu masuk dalam kriteria profesi di sini. Dan juga paling penting adalah melindungi organisasi dan praktik secara aktif. Jadi kita terlindungi, pasien juga terlindungi daripada hasil pekerjaan profesi kita yang kita lakukan. Kemudian karakteristik profesi perawat yaitu kelompok pengetahuan yang melandasi keterampilan untuk menyelesaikan masalah dalam tatanan praktik keperawatan. Jadi, dengan melakukan praktik keperawatan, tentu saja ini dilandaskan dengan ilmu dan keterampilan yang sudah kita dapatkan. Kemudian, kemampuan memberikan pelayanan yang unik kepada masyarakat. Jadi, kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya, baik itu pelayanan di rumah sakit dan juga jadi kita memberikan pelayanan tadi, ya, di rumah sakit, kemudian juga di klinik, di puskesmas. Nah, itu adalah sesuatu pelayanan yang unik kepada masyarakat. Pendidikan memenuhi standar yang diselenggarakan dan juga diakui tadi, ya, ada dua jenis perawat yang diakui, perawat profesi dan juga perawat vokasi. Kemudian pengendalian terhadap standar praktik, ya. Jadi standar praktik kita lakukan itu memang dikendalikan. Jadi ketika kita ingin berpraktik itu harus ada STR, surat tanda register. Kalau Anda mau buka praktek mandiri harus ada SIPP. Itu adalah standar praktiknya. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat. Nah, karena kita memiliki kode etik,
Artinya kita siap bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, dan ketika kita salah kita juga siap untuk tadi bertanggung gugat. Cermin perawat profesional yaitu ada dua, nilai intelektual dan nilai komitmen moral interpersonal. Kita coba melihat apa itu nilai intelektual keperawatan. Yang pertama, nilai intelektual keperawatan adanya body of knowledge, ya, artinya adanya pengetahuan, ya, dari pendidikan, yang pendidikan tersebut kita ambil dari institusi pendidikan. Pendidikan spesialis, ya, kalau keperawatan ada spesialisnya. Spesialis keperawatan anak, spesialis keperawatan maternitas, spesialis keperawatan medikal bedah, dan lain sebagainya. Menggunakan pengetahuan dalam berpikir secara kritis dan juga secara kreatif. Yang kedua, nilai komitmen moral. Pelayanan keperawatan diberikan dengan konsep altruistik, artinya kita melakukan seluruh tindakan kita untuk kepentingan, kesejahteraan, dan kebaikan orang lain. Ya, tentu saja dengan memperhatikan kode etik. Pelayanan profesional terhadap masyarakat memerlukan integritas, ya, artinya kesungguhan Anda dalam bekerja, komitmen moral, dan juga tanggung jawab etik. Aspek moral perilaku perawat itu ada beneficien. Beneficien artinya perawat mengambil keputusan itu sesuai dengan keputusan yang terbaik untuk pasien dan harapannya tidak merugikan pasien, karena nanti ketika Anda bekerja sebagai perawat banyak keputusan yang bisa Anda ambil sendiri, itu tentu saja untuk kepentingan daripada pasien. Fair, tidak mendiskriminasikan berdasarkan agama, ras, sosial, budaya, keadaan ekonomi, ya, ataupun lainnya. Jadi kita memberikan pelayanan keperawatan itu tidak boleh membeda-bedakan, ya. Fidelity, berperilaku caring, peduli, kasih sayang, ya, kemudian perasaan ingin membantu, selalu berusaha menepati janji, memberikan harapan yang memadai, serta komitmen moral dan juga memperhatikan kebutuhan spiritual daripada pasien. Berdasarkan penggunaan asuhan keperawatan dalam praktik keperawatan ini, maka perawat itu diakui sebagai profesi. Sebagai profesi artinya sama, ya, dengan profesi dokter, apoteker, dokter gigi, dan juga radiologi. Jadi Anda yang saat ini sedang menempuh pembelajaran, ya, Anda harus memahami bahwa perawat itu sebagai profesi dan kita harus merasa bangga sebagai perawat. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu keperawatan sebagai profesi. Yang pertama, landasan ilmu pengetahuan yang jelas atau scientific nursing. Jadi, kita memiliki dasar ilmu yang jelas. Ada cabang-cabang ilmunya nanti yang bisa Anda pelajari. Keperawatan komunitas, keperawatan jiwa, keperawatan gerontik. Ini merupakan cabang-cabang daripada ilmu dari keperawatan yang nanti Anda bisa pelajari. Mempunyai kode etik. Jadi salah satu hal bahwa keperawatan adalah profesi itu adanya kode etik keperawatan. Nah, di Indonesia ini sendiri karena ada organisasi profesi perawat, maka ada kode etik keperawatan. Selanjutnya yang ketiga, pendidikan berbasis keahlian pada jenjang pendidikan tinggi. Perawat sebagai profesi, karena di Indonesia berbagai jenjang pendidikan keperawatan sudah dikembangkan. Memang dari dulu ya ada yang SPK, lalu diploma 3 keperawatan, sarjana keperawatan, profesi nurse, kemudian ada doktor keperawatan. Dan kita berbangga dengan adanya jenjang pendidikan yang jelas dari keperawatan ini. Yang keempat, memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui praktik dalam bidang profesi. Jadi keperawatan itu dikembangkan sebagai bagian integral dari sistem kesehatan nasional.
Oleh sebab itu, sistem pemberian asuhan keperawatan dikembangkan sebagai bagian integral dari sistem pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan asuhan keperawatan dikembangkan bersifat humanistik, menyeluruh berdasarkan kebutuhan pasien, berpedoman pada standar keperawatan dan juga etika keperawatan. Yang kelima, keperawatan sebagai profesi, yaitu mempunyai perhimpunan organisasi profesi. Nah, bisa dilihat di gambar itu adalah contoh orang-orang yang tergabung dalam organisasi profesi. Ada batik, pakaian batiknya ya, batik PPNI, yaitu yang dikenal dengan profesi perawat, yaitu adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang lahir pada 17 Maret tahun 1974. Profesi perawat diakui karena memang keperawatan ini memiliki organisasi profesi, ya. Jadi organisasi profesi ini nanti sangat menentukan keberhasilan dalam upaya pengembangan citra keperawatan sebagai profesi. Jadi kita terus berdoa semoga organisasi profesi ini bisa terus baik, berkembang, melindungi dan mengayomi kita sebagai perawat di Indonesia. Keperawatan sebagai profesi yang keenam yaitu pemberlakuan kode etik keperawatan. Profesi perawat dikatakan sebagai sebuah profesi karena dalam pelaksanaan asuhan keperawatan, perawat profesional selalu menunjukkan sikap dan tingkah laku profesional keperawatan sesuai dengan kode etik, ya. Jadi kita bekerja itu tidak bisa sembarangan. Kita harus melihat apa yang menjadi kode etiknya, ya. Nanti dengan bertambahnya ilmu dan juga pengetahuan, keterampilan, Anda akan lebih memahami dan memantapkan dalam hal pelaksanaan kode etik keperawatan. Selanjutnya adalah otonomi. Keperawatan memiliki kemandirian, kewenangan dan tanggung jawab untuk kehidupan profesi, ya. Menetapkan standar asuhan keperawatan, melaksanakan pendidikan, riset ataupun penelitian, ya, praktik keperawatan dalam bentuk regulasi keperawatan. Jadi kita memiliki otonomi untuk melaksanakan dan mengembangkan profesi kita. Jadi yang perlu kita simpulkan di sini bahwa perawat itu adalah profesi, ya. Karena sudah jelas ada batang tumbuh ilmunya, ya. Kemudian juga diantaranya tadi adanya jenjang pendidikan yang jelas. Kemudian memiliki organisasi profesi, ya. Dan juga adanya kode etik profesi dan kita bisa bekerja secara otonomi sesuai dengan aspek legal. Baik, kepada seluruh mahasiswa Ibu, semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat dan jangan lupa Anda bisa bertanya ya di kolom pertanyaan, kolom komentar, silahkan Anda bisa bertanya apa yang memang belum dimengerti. Harapan Ibu kalian bisa bertanya, nanti Ibu akan menjawab. Baik, demikian pertemuan kita. Sebelum diakhiri, Ibu akan menyampaikan ini kata-kata indah dari Bapak Mario Teguh ya. Jangan terlalu merisaukan masa depan, karena Tuhan sudah menunggumu di sana. Baikkanlah diri dan hidupmu hari ini, agar masa depanmu dibaikkan. Baik, tetap semangat selalu untuk memberikan yang terbaik dalam proses belajar mengajar. Jangan lupa like, comment, subscribe, turn on notification. Sampai jumpa lagi untuk mahasiswaku.